Hidroponik. Di sini saya akan mencoba mempraktikkan cara membuat vertikultur garden, di mana bahan utamanya adalah sebuah PVC bekas atau pipa paralon bekas. Di sini saya pakai ukuran 3 in 5 in ini. Nah, ini bisa menampung 21 tanaman. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana membuat lubang ini. Ini tanaman ini, vertikultur ini saya pakai media kompos. Anda bisa memakai sistem hidroponik juga. Jadi ini fungsinya buat di samping buat tanaman juga bisa buat menaruh net potnya. Makanya lubang ini harus disesuaikan dengan ukuran net potnya. Di sini saya pakai aqua bekas. Banyak dijumpai di barang-barang bekas atau kita bisa membelinya di toko murah ini. Kita tinggal lubangin pakai solder, kita tanam sayuran yang sudah disemai, tinggal dialirkan air lewat pompa dari bawah, dialirkan ke atas, maka jadilah vertikultur hidroponik. Tapi kalau ini saya pakai dengan media kompos saja, karena ini baru permulaan. Oke, nanti ini teknik pembakarannya menghasilkan ini tekstur kayu. Ini bukan rekayasa atau ukiran atau dibuat. Ini karena hasil pembakaran dia akan menghasilkan tekstur kayu ini. Oke, mari kita lanjut ke cara pembuatan. Bahan yang kita butuhkan, ya yang pertama paralon bekasnya lah. Usahakan paling enggak memiliki tinggi lebih dari 1 meter. Ini saya ukur 128 cm. Nah, dari diameter ini kita bagi 3. Misalkan seperti ini, sekarang diameternya 50, berarti kita bagi 3 sekitar 17 kurang lah, 17 cm kurang. Nah, ini kita tandain, jadi dibagi 3, lalu diambil garis lurus, lalu kita bagi 20 cm jaraknya. Begitu juga dengan sisi yang bagian sini, untuk menghasilkan kayak spiral gitu. Jadi jangan diukur 20-nya dari sini lagi, kita lompatin 10, beda 10 cm. Nah, baru dari sini ke sini 20 cm lagi. Nah, yang ini kebalikan dari sini, ini kurang dari 5 cm. Jadi dia akan menghasilkan begini kayak spiral. Nah, ini dari sini 20 juga. Oke. Lalu garis-garis yang sudah kita garis ini, garis itu kita harus sesuai dengan metodenya. Karena kita butuh metode yang ukuran 2 inch. Kita harus sesuai panjangnya waktu dipanaskan nanti buat melebarkannya. Tapi kalau kita membuat pakai kompos, terserah ukurannya, ya seperlunya aja. Nah, ini diameter botolnya harus sesuai dengan net potnya. Sekarang kita potong. Bagusnya sih pakai gerinda potong, cuman gerinda saya lagi dipinjam sama kawan. Kita coba potong pakai gergaji besi. Satu persatu semuanya dipotong sesuai garis. Ya kalau lebih dikit ya nggak apa-apa lah, sama teman orang promopo lah.
oke. Lalu kita lanjut ke garis berikutnya, begitu sampai selesai. Lalu langkah selanjutnya kita melakukan pembuatan lubang. Ini kita gergaji. Tadi seperti yang sudah saya lakukan, semua digergaji. Dan ini juga sisi sebelah sini digergaji. Setelah digergaji, siapkan alat pembakar. Blender banyak dijual seperti di Giant dijual ini. Ini harganya sekitar 60.000. Tidak berikut sama isinya ya. Isinya paling nggak tahu saya harganya. Kemarin nitip. Atau bisa dilakukan di kompor gas. Jadi kompor gas itu ada tungkunya, itu kita tutup dengan 2 bilah genteng, jadi api menghasilkan di satu sisi saja, lalu potongan ini kita letakkan di tengahnya sampai dia melunak, baru masukkan botol buat masuk di lubang ini. Juga sediakan air buat melakukan kompres pendinginan. Oke, kita lakukan saja. Akibat pembakaran ini dia akan menghasilkan tekstur kayu. Itulah indahnya memakai peralon bekas ini. Karena ini peralon yang kualitas bagus, jadi dia tebal, agak lama ini. Biasanya pakai peralon bekas saja yang murah itu. Yang murah lebih cepat lunak, tipis dia. Oh, ini karena saya dapatnya peralon yang kualitas bagus ini. Segera masukkan botol. Lalu dikompres agar mempercepat pendinginan sambil diputar-putar. Kalau tidak, botolnya akan terjepit dia. Tapi kalau kurang cepat dingin, Anda bisa tambahkan dengan Thermorex atau obat penurun panas anak. Terlalu serius dengernya ya, harus humor-humor dikit lah.
Oke, ini hasilnya. Lalu nanti lakukan seperti yang tahap tadi ke semua lubang. Lalu nanti akan ada bagian-bagian yang masih putih. Anda bisa bakar lagi sehingga dia akan menghasilkan efek kayu seperti ini. Bakar lagi yang bagian-bagian putih, terutama yang ada tulisan-tulisan. Nah, seperti ini nih. Jadi kalau ingin terlihat lebih artistik, tulisan-tulisan itu atau bagian yang putih itu semuanya dibakar seperti kayu ini. Oke. Setelah lubang kita buat keseluruhan, ini kan masih ada sisa-sisa warna putih ini. Nah, ini kita bisa hilangkan dengan dibakar juga, sehingga tekstur kayunya akan terbentuk. Lakukan sampai yang sisa-sisa warna putih dari PVC itu akan hilang. Nah, setelah dibakar tadi dia akan menghasilkan ini, lalu bisa diamplas sampai halus, lalu dikasih vernis akan lebih menarik lagi. Lalu bawahnya dibikin cetakan bekas dari jirigen dipotong atau apa, lalu diisi semen. Ini supaya tidak goyang. Ini karena mau diganti tanamannya, ini bisa ditanam sayuran ataupun bunga-bunga. Pokoknya cakep lah, kreatif dibutuhkan di sini. Bisa bunga-bunga yang murah meriah lah. Oke, demikian cara membuat vertikultur dari pipa PVC bekas, pipa perat bekas. Semoga berguna bagi semuanya. Selamat berjumpa lagi di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.